Ande-ande lumut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Mbak Suro dalam acara Dongeng Penghibur untuk anak-anak. Semoga di pagi yang cerah ini kita semoga mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehat, selamat, dan bisa menikmati hari-hari ke depan dengan ceria dan senang. Untuk kali ini Mbak Suro akan menceritakan dongeng dari daerah Jawa Timur, yaitu Ande-ande lumut. Nah, mungkin sebagian para pendengar atau pemirsa sudah pernah mendengar cerita ini, yaitu Ande-ande lumut. Hitung-hitung mengulang. Kalau yang baru, selamat mendengarkan. Cerita ini diawali dengan dua buah kerajaan yang berdampingan, yaitu Kerajaan Jenggala sama Kerajaan Kahuripan. Jenggala dipimpin oleh Raja Jayanegara, sedangkan Kahuripan dipimpin oleh Jayengrana. Raja Jayanegara mempunyai putra yang gagah, perkasa, tampan, namanya Panji Asmarabangun. Sedangkan Jayengrana mempunyai putri yang sangat cantik, namanya Dewi Sekartaji. Untuk menghindari perselisihan antara negara yang sudah berdekatan dan awalnya dulu bersaudara, maka diadakanlah perkawinan antara Panji Asmarabangun sama Dewi Sekartaji. Itu dilakukan oleh kedua negara. Akhirnya Dewi Sekartaji bertempat di Kerajaan Jenggala, dan Panji Asmarabangun nantinya akan menjadi seorang raja dengan permaisurinya adalah Dewi Sekartaji. Nah, dengan berjalannya waktu, di suatu saat raja atau kerajaan Jenggala diserang oleh musuh. Musuhnya dengan kekuatan besar akan meruntuhkan kerajaan Jenggala. Nah, di saat pertempuran yang sangat besar itulah Panji Asmarabangun mengerahkan pasukan dan tenaga pikirannya mempertahankan negara. Nah, karena ketakutan, istrinya yaitu Dewi Sekartaji meloloskan diri, takut terjadi apa-apa dan keluar dari istana. Dia merantau atau melalikan dirilah, istilahnya gitu, dan menetap di sebuah desa pinggiran kerajaan dan menjadi anak angkat atau membantu di situ dari keluarga seorang janda. Dan sedangkan Panji Asmarabangun tetap mempertahankan kerajaan dengan mengalahkan atau berusaha menggempur musuh-musuh yang menyerang. Sekarang kita bercerita kehidupan sehari-hari dari Sekartaji. Nah, dalam keluarga janda itu, Sekartaji dinamai yaitu dengan Klenting Kuning, karena janda itu punya anak tiga yang namanya Klenting Merah, Klenting Hijau, dan Klenting Biru. Nah, ini karena sudah masuk dalam keluarga Mbok Randa itu dianggap anak, akhirnya namanya mirip jadi Klenting Kuning. Namun demikian, perlakuan mereka terhadap Klenting Kuning sangat di luar kebiasaan seorang anak. Klenting Kuning diperlakukan seperti seorang pembantu. Jadi mereka sukanya bermalas-malasan, tidak mau bekerja, bisanya nyuruh, ya mencuci, ya memasak, ya mengempel, mencari kayu bakar, seperti seorang majikan memperlakukan buruhnya atau jomosnya. Dan itu dilakukan oleh Sekartaji atau Klenting Kuning sehari-hari. Nah, setelah Kerajaan Jenggala memenangkan pertempuran, Panji Asmarabangun teringat istrinya yang entah di mana. Maka dia mengatakan pada pembantu-pembantu kerajaan bahwa dia akan mencari istrinya yang entah di mana itu. Maka sebelum dia keluar kerajaan, dia menyuruh para punggawa tentaranya untuk mencari kira-kira di mana letak atau informasi dari istrinya itu. Maka sekian lama para bala tentaranya itu mencari informasi tersebut, dan salah satu di antara punggawanya itu ada yang menceritakan bahwa di seberang sungai itu ada keluarga yang anggota keluarganya
mirip sekali dengan Dewi Sekartaji. Nah, dari informasi itu maka Panji Asmarabangun dia menyamar mendekati desa tersebut. Di seberang sungai dia bertempat tinggal di seorang janda juga. Dia bernama Ande Lumut. Jadi tidak Panji Asmarabangun lagi, dan dia terus bekerja dan sebagainya di sana dengan membawa yang janda itu dan memberikan semacam informasi bahwa dia Ande Lumut sedang mencari jodoh. Maka tersebarlah informasi itu bahwa di seberang sungai itu ada seorang pemuda yang sangat tampan namanya Ande Lumut sedang mencari jodoh. Berita itu terdengar sampai ke kelenting merah, kelenting hijau, kelenting biru, juga termasuk kelenting kuning. Maka mereka bergegas, bersiap-siap, bersolek, memakai pakaian perhiasan yang indah-indah untuk melamar si Ande Lumut. Sedangkan si kelenting kuning tidak boleh. Hai kelenting kuning, kamu tidak usah ikut melamar Ande Lumut. Kamu pergilah ke sungai dan kamu mencuci baju yang banyak agar kamu tidak bisa pergi ke seberang sungai. Maka kelenting kuning pun menurut, membawa bakul yang berisi pakaian banyak, lalu pergi ke sungai untuk mencuci. Namun demikian, di tengah jalan dia bertemu dengan seekor bango. Bango itu membawa pecut. Pecut itu cemeti dan berkata, "Hei kelenting kuning, kamu ikut juga sana ke seberang sungai untuk melamar Ande Lumut. Siapa tahu rezekimu lebih baik." Nah, takutnya ada apa-apa, ini saya beri cemeti atau pecut yang bisa menolongmu bila suatu saat dibutuhkan. Maka bergegaslah kelenting kuning pun tidak jadi mencuci, dia balik menyusul kakaknya yang sudah dari dulu ke seberang. Nah, di saat mau menyeberang itulah terjadi masalah karena sungainya lagi meluap dan juga deras, dalam, tidak mungkin mereka untuk menyeberang. Tiba-tiba muncullah seekor kepiting raksasa yang namanya Yuyu Kangkang. Nah, Yuyu Kangkang menawarkan, silakan siapa saja boleh naik dan saya seberangkan. Syaratnya satu, yang mau nyebrang mencium saya dulu, kata Yuyu Kangkang. Akhirnya disepakati oleh kelenting merah, kelenting hijau dan kelenting biru. Mereka diseberangkan tapi nyium si Yuyu Kangkang dulu. Tiba giliran si kelenting kuning, diberi syarat begitu juga, boleh kamu saya seberangkan tapi kamu mencium saya dulu. Kelenting kuning tidak mau. Akhirnya Yuyu Kangkang pun tidak mau menyeberangkan dan marah. Akhirnya cemeti atau pecut tadi dihantamkan ke air, jeder lah. Air yang tadinya meluap akhirnya menyurut, surut itu jadi sedikit airnya. Nah, si Yuyu Kangkang ketakutan, ini pasti ada apa-apanya ini orang ini. Akhirnya mau menyeberangkan kelenting kuning walaupun tidak dengan syarat mencium tadi. Akhirnya keempatnya sudah sampai, tapi mereka yang tiga duluan dan melamar. Semuanya ditolak oleh Ande Lumut karena tahu ketiganya, kelenting merah, kelenting biru dan kelenting hijau, dicium dulu oleh si Yuyu Kangkang. Lalu datanglah si kelenting kuning melamar Ande Lumut, dan Ande Lumut tahu kalau kelenting kuning adalah Dewi Sekartaji, istrinya itu, maka langsung diterima. Akhirnya mereka bercerita siapa mereka dan bahwa mereka adalah yang ini Panji Asmarabangun, kelenting kuning adalah si Dewi Sekartaji. Akhirnya mereka diboyong semuanya ke kerajaan, termasuk Mbok Randa yang ditempati oleh Panji Asmarabangun juga ikut diboyong ke kerajaan. Mereka hidup berbahagia sentosa di kerajaan Jenggala. Itu cerita Ande Lumut. Saran atau yang bisa dipetik dari cerita itu bahwa perjuangan
mencapai cita-cita. Jangan lupa selalu berbuat baik agar nanti berkah atau barokah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.